Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang maha kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, di sini kita bisa mendengarkan kembali pernyataan dari beberapa netizen yang sangat seru ya. Ini masih terkait sentilan dan sindiran terhadap ya kasus yang masih viral dan masih hangat dibicarakan ya saudara-saudara, terkait ijazah Pak Joko Widodo. Oke, baik, langsung saja kita saksikan pernyataannya. Gue baru aja baca cuitan salah satu kader partai berlogo mawar merah yang mengatakan bahwa si Jokowi ini sudah memenuhi syarat untuk menjadi nabi. Sampai batuk gue kan. Sumpah, buat gue ini bener-bener ngakak banget, kocak banget, ini dagelan konyol. Ya, tapi akhirnya kita semua sama-sama tahu ya, seperti apa dan bagaimana kapasitas otak ini orang. Akhirnya kita juga sama-sama tahu kapabilitas, kemampuan, skill, pengetahuannya nih orang seperti apa dan bagaimana ketika mengatakan si Jokowi sudah memenuhi syarat sebagai seorang nabi gitu ya. Dan buat gue jujur aja, pernyataan kader partai berlogo mawar merah ini sesuatu hal yang biasa, nggak aneh dan sangat wajar. Gue memaklumi pernyataannya tersebut. Kenapa gue bisa memaklumi? Ya karena menurut gue secara pribadi, kader partai berlogo mawar merah ini kan memang kaum otaknya yang ketinggalan di gorong-gorong. Jadi karena otaknya pada ketinggalan di gorong-gorong, ya wajar lah kalau membuat pernyataan-pernyataan yang konyol gitu ya. Contoh seperti beberapa waktu yang lalu ada juga tuh yang mengatakan bahwa si Gibran Karbitan ini adalah wapres terbaik sepanjang sejarah. Sekarang muncul lagi yang mengatakan bapaknya si Gibran ini adalah orang yang sudah memenuhi syarat untuk menjadi seorang nabi. Ya sangat wajar dong ya. Gimana kader-kadernya mau pada cerdas? Lawong ketua umum partainya sendiri itu kan anak karbitan yang cuman modal jualan nama bapak, nggak punya kemampuan, nggak punya skill apa-apa, cuma bisa ninggalin pakaian dalam di rumah mantannya. Jadi ya dimaklumin aja kalau akhirnya kelakuan para kader-kadernya seperti itu dan otaknya pada jongkok. Aduh, memalukan banget ya partai berlogo mawar merah. Makanya nyari ketua umum itu bukan hasil karbitan tapi hasil kaderisasi dong. Saudara-saudara, pernyataan dari beberapa netizen yang saya kutip dari akun TikTok ya. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas tentang di mana Presiden Prabowo Subianto, saudara-saudara, itu menargetkan pembentukan 100 sekolah rakyat setiap tahun, di mana target tersebut disampaikan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Pripono dalam keterangan resmi Kemensos pada Sabtu 14 Juni 2025. Nah, lalu di sini juga dikatakan saudara-saudara bahwa Agus mengatakan saat ini pembangunan sekolah sedang berproses di lahan yang telah diusulkan pemerintah daerah. Setiap Pemda mempunyai peluang untuk mengusulkan lahan, saudara-saudara. Namun, Agus Jabo menekankan lahan yang diusulkan harus bersertifikat dan dimiliki pemerintah daerah. Iya. Di mana beliau mengatakan lahannya luasnya harus sesuai, statusnya dimiliki pemerintah dan dilampiri sertifikat. Kata beliau dalam keterangan resminya, lalu untuk menyukseskan sekolah rakyat tersebut, Kemensos membentuk satuan tugas Satgas bersama kementerian dan lembaga terkait. Ada 3 Satgas yang dibentuk. Pertama yaitu Satgas Kurikulum dan Guru yang dipimpin Kemendikbudristek ya saudara-saudara. Kedua, Satgas Sarana dan Prasarana bersama Kementerian PUPR. Ketiga, Satgas Siswa yang dipimpin oleh Kemensos.
Nah, lalu pemerintah kota Lok Sumawe akan menyediakan lahan 20 hektar untuk sekolah rakyat, di mana luas lahan ini jauh melebihi syarat minimal 8,5 ya, 8,5 hektar. Dan Wali Kota Lok Sumawe Sayuti Abu Bakar mengatakan, lahan tersebut terletak di Desa Blang Panyang, Kecamatan Muara 1, Kota Lok Sumawe. Lalu ia optimistis itu di atas hamparan lahan tersebut bisa dibangun sekolah rakyat ya. Lahannya rata, bukan semak belukar, bisa langsung dibangun sekolah rakyat, kata beliau dalam keterangan resmi Kemensos pada Sabtu 14 Juni 2025. Lalu sekolah rakyat merupakan sekolah gratis ya, berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim yang masuk Desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN, dan sekolah ini bertujuan memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Iya. Lalu Sayuti menyampaikan di Kota Lok Sumawe terdapat 6.600 orang yang masuk kategori miskin ekstrim atau sekitar 4% dari jumlah penduduk keseluruhan, yaitu 197.339.000 orang ya. Lalu untuk membantu mengentaskan kemiskinan, ia berharap di Kota Lok Sumawe ada sekolah rakyat. Sekolah rakyat akan memulai beroperasi itu pada Juli 2025 ya. Iya. Baik, saudara-saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita, pembahasan kita, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari beberapa netizen yang saya kutip dari akun TikTok. Seperti apa tanggapan kalian? Silakan tinggalkan di kolom komentar ya. Dan juga kita sudah membahas tentang di mana Prabowo targetkan pembentukan 100 sekolah rakyat setiap tahun. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.